hari ini di masjid ini, hari ini di syekh ini, besok di syekh sana gitu. Ini syekh, ini Pak ya yang dikatakan oleh syekhnya, hukum ini, hukum ini, hukum ini, macam-macam. Selalu perkataannya, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Tidak pernah ada, ini pendapat saya, ini pendapat guru saya, gitu kan. Setelah itu teman-teman sekalian, saya terjemahkan mereka, saya tanya, Pak, bagaimana pendapatnya? Ya, dari tadi ini kita dengar semuanya ilmu. Saya bilang, saya terjemahkan letter-let saja. Dan ini yang banyak divonis di Indonesia dengan istilah Wahabi. Gitu. Ini Wahabi nih. Apa itu Wahabi? Nggak ngerti. Pokoknya Wahabi suka kafirkan orang. Dari mana Wahabi kafirkan orang itu? Saya tidak pernah mendengar dengan telinga saya ini teman-teman sekalian. 7 tahun di Madinah ada guru kami mengatakan si fulan kafir, si fulan kafir. Nggak pernah saya dengarin itu. Nggak ada. Selalu kalau kita belajar fikih pun, Imam Syafi'i mengatakan begini dalilnya, Imam Ahmad mengatakan begini dalilnya, Imam Malik begini, Imam Abu Hanifah begini, dalilnya jelas. Dan tidak pernah mereka mengatakan pilih pendapat ini ya. Dan tidak pernah satu kali pun demi Allah saya dengarkan ada kata berkata Wahabi, nggak pernah. Dan yang mereka mengatakan Muhammad bin Abdul Wahhab yang membersihkan Jazirah Arab dari banyak sembahan-sembahan berhala. Kalau kita baca bukunya, nggak pernah saya pelajari secara khusus itu di kelas, nggak pernah. Selalu kembali kepada buku-buku induk, buku hadisnya. Kita dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kuliah belajar dari Sahih Bukhari sampai Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Kemudian juga buku tafsir kita pelajari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir buku-buku induk semuanya. Enggak ada sesuatu yang dianggap asing atau baru. Saya malah terbalik, sebelumnya tahun 89 saya pernah di Kairo. Saya waktu di Al-Azhar malah saya temukan di sana, dan saya yakin teman-teman kalau ada yang pernah kuliah di sana tahu masalah itu. Itu kalau lagi mau belajar fikih misalnya, maka ditanya, siapa yang mazhab Syafi'i? Saya waktu itu sama sepupu saya angkat tangan. Silakan ke kelas sebelah, gurunya sendiri. Siapa yang mazhab Maliki? Angkat tangan. Waktu itu orang-orang mazhab Maliki banyak teman-teman dari Afrika. Angkat tangan. Kelas sebelah, gurunya datang, khusus materi fikih. Siapa yang mazhab Hanafi? Teman-teman dari Turki datang, pindah ke sana. Siapa yang mazhab Hambali? Oh, teman-teman dari Timur Tengah, banyak datang di situ. Jadi saya ini tidak pernah tahu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bilang apa. Yang saya tahu adalah Syafi'iyah. Bas, tidak ada yang tahu. Di Madinah beda sekali. Beda sekali. Dan kita perlu terima fakta teman-teman sekalian. Kalau di Mekah tempat lahirnya Nabi SAW. Wahyu turun di sana. Gitu kan? 13 tahun fase dakwah di sana. 10 tahun penyempurnaan Al-Quran dan meninggalnya Nabi SAW. Dan Nabi masih punya rumah sekarang bisa dilihat. Ada masjidnya di Madinah. Kira-kira masuk akal nggak 2 kota ini dijadikan sesat oleh Allah? Secara akal nggak mungkin. Dan sampai sekarang saya bilang tadi, lebih baik secara rasional dipraktikin di lapangan, datangi halaqah-halaqah ulama itu dan dengarin dengan hati yang tenang, dengarin apa yang mereka sampaikan. Baru kemudian kita bisa menghakimi seseorang. Karena saya lihat ini di Indonesia banyak sekali isu sekarang selalu dengan Wahabi. Momok yang menakutkan Wahabi. Saya sampai waktu mau pergi ke Madinah, saya ketakutan dengan istilah Wahabi ini. Karena ada beberapa teman-teman ayah saya mengatakan, hati-hati di sana, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Ini ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi, bagaimana ceritanya? Kan saya lagi belajar di sana. Jadi setiap guru masuk saya lihat, ini Wahabi. Apa yang dia mau sampaikan nih? Ini momok seperti apa? Sembeli lehernya orang, ini kafir, kayak sudah menakutkan. Saya waktu itu ketakutan sendiri. Setelah 6 bulan saya belajar, saya lihat selalu guru datang, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dinukil dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari ini. Kisah semua yang berhubungan dengan para sahabat, para tabi'in, generasi emas. A'immah yang 4, imam yang 4 yang terkenal madhabnya. Gak ada sesuatu yang baru. Dan setiap kali guru-guru keluar habis menjelaskan sebuah materi, pasti saya rasa iman saya bertambah. Terus apa nih masalahnya? Kalau ini yang selama ini divonis sebagai Wahabi, ini berarti keliru nih. Ada sesuatu nih. Setelah saya telusurin ternyata istilahnya keluar dari mulutnya orang-orang Syiah. Sengaja mereka memvonis itu supaya yang paling banyak membongkar kedok mereka, supaya yang mereka mengatakan Quran kurang, mereka mengatakan bahwasanya sahabat kafir. Ini adalah orang-orang yang ada di tempat lahirnya Nabi SAW dan tempat meninggalnya Nabi SAW. Pernahkah kita lihat teman-teman sekalian, pemerintahan Saudi sekarang merusak Masjid Haram dan Masjid Nabawi? Atau mungkin tidak mengurus rumah Nabi SAW, tidak mengurus Masjid Nabi? Terbalik, malah diurus, dirawat. Jemaah haji kalau masuk merasa tentram di sana, ibadah. Tentu saja pemerintahan semua punya kekurangan. Ingat teman-teman sekalian, tolok ukur kehidupan adalah masa hidupnya Nabi SAW di Madinah. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang maksiat dan ada orang mukmin, di zaman Nabi SAW apalagi kerajaan Saudi.
apalagi pemerintahan Indonesia, apalagi semuanya gitu kan. Tetapi saya tetap mengatakan ulama ada di mana-mana. Ulama-ulama Rabbani ada di mana-mana. Artinya di Indonesia juga insya Allah mudah-mudahan ada di antara orang-orang yang kita anggap punya kapabilitas dan kapasitas untuk itu. Tentu bukan saya dan bukan antum. Ini ada orang-orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa dari ibadah mereka dan juga ilmu mereka. Mereka hafal Quran, mereka hafal sekian banyak hadis. Sampai Imam Ahmad mengatakan tidak akan boleh seseorang menjadi imam madzhab kecuali menghafal 50.000 hadis. Baru bisa dianggap sebagai seorang ulama rujukan. Makanya di zaman beliau-beliau banyak sekali kan ulama-ulama tapi mereka belum bisa dijadikan sebagai rujukan karena memang dianggap masih sedikit. Kita kadang-kadang subhanallah baru bisa hafal 2-3 ayat berapa hadis sudah vonis orang macam-macam gitu kan. Kemudian ikut-ikutan terbawa arus mengkafirkan si fulan, menyalahkan si fulan. Kadang-kadang kalau diingatkan perbuatan, jangan akhi, ini Nabi SAW tidak pernah lakukan, ini bid'ah. Wah, ini Wahabi ini berarti. Padahal kalau kita ikuti pengajian teman-teman yang divonis Wahabi ini teman-teman, saya sering bahasanya ini di Jakarta. Sebenarnya kami ini yang sedang berdakwah, saya termasuk divonis gitu kan. Tapi biarlah vonisan ini, semoga Allah berikan hidayah. Seperti gini, ini masjid nih. Ini masjid sudah rapi warnanya, temboknya sudah bagus karpetnya. Setiap muslim yang datang, saya sebagai pengurus masjid mengingatkan, Pak, jangan dikotorin masjidnya ya. Jangan diubah catnya, gak usah diganggu AC-nya, urusan sudah rapi nih. Udah tinggal datang sholat, seperti itulah. Nah teman-teman yang buat bid'ah ini adalah orang yang seperti masuk masjid, coret sana warnanya, tambah-tambah yang lain lah, ubah-ubah ini, pencet-pencet AC-nya. Makanya diingatkan, jangan, agama sudah sempurna, hanya itu kok. Wah ini Wahabi. Wahabi apa ini gitu. Akhirnya umat ini kayak lari dari dakwah gitu. Gak boleh teman-teman sekalian, akhirnya ini memecahkan umat yang luar biasa, terpecah kemana-mana. Baik. Kalau diingatkan, antum mau dengar, alhamdulillah. Kalau antum merasa diri antum benar, fadhal, jalani. Kalau teman-teman ini misalnya diingatkan, jangan akhi, ini karena tidak pernah Nabi SAW melakukan. Enggak, tapi ini, fadhal, silakan. Tapi ingat, di muka bumi ini kita seperti orang yang sedang belanja di supermarket. Setiap orang di antara kita boleh pilih produk yang dia mau, tapi lewat kasir. Hati-hati. Kami mengingatkan supaya jangan salah. Karena kalau ada dalil, pasti udah diterima sama Allah. Enggak ada dalil, bimbang, paling tidak ragu kan gitu. Dan masih tanda tanya, diterima enggak ya? Nah kenapa harus jerumuskan diri pada hal itu? Orang yang masuk pada perbuatan teman-teman yang minimal syubhat, apa kata Nabi SAW? Halal jelas, haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya pada hal samar-samar? Boleh enggak ya? Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang bawa domba-dombanya di ladang rumput, yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Berarti dalam Islam cuma ada halal, ada haram. Syubhat pun masuk di sini. Ragu pun nggak ada dalilnya, atau mungkin lemah, ya sudahlah, gitu loh. Ini enggak langsung divonis saja langsung ini. Sekali lagi teman-teman, kalau dianggap ini adalah perbuatan, enggak apa-apalah, ya sudahlah. Jangan jadikan perpecahan umat.